Cerita tentang Syekh Sidi Jenar yang berasal dari cacing yang hendak berguru kepada Sunan Bonang atau Sunan Giri sudah kadung tersebar secara meluas. Cerita tersebut memang tertulis dalam beberapa naskah serat. Naskah-naskah tersebut hanya berisi pemojokan dan penghancuran kredibilitas personal Sidi Jenar, dan bukan menyodorkan argumentasi yang menandingi kehebatan pemikiran Sidi Jenar. Dalam kenyataan tersebut, kita dipaksa, seolah-olah dipaksa, untuk menerima cerita mitologi yang menghancurkan nama pribadi Sidi Jenar. Tidak ada naskah otentik pada saat itu yang menjadi acuan dalam mengkonter atau meruntuhkan argumentasi ketuhanan Sidi Jenar. Namun bila kita telaah pada naskah-naskah yang lain, justru kita menemukan dan membuktikan hal yang sebaliknya. Dalam naskah yang lain, dikisahkan bagaimana Sidi Jenar justru mengajarkan ilmu sejati tentang pembabaran cahaya Tuhan pada diri manusia. Naskah ini sekaligus menggugurkan cerita asal-muasal Sidi Jenar yang berasal dari cacing dan berguru pada wali yang lain. Kita bisa mempertanyakan, bagaimana diceritakan berguru, sementara dalam sidang Dewan Wali, ketinggian argumentasi dan penalaran Sidi Jenar adalah yang paling realistis dan masuk akal. Naskah suluk Syekh Sidi Jenar justru makin mempertontonkan posisi Sunan Bonang di hadapan Sidi Jenar yang sebelumnya dianggap guru dari Syekh Sidi Jenar. Naskah suluk Syekh Sidi Jenar yang menceritakan kekagetan para wali ketika Sidi Jenar membabarkan apa itu air hayat atau tirta nirmaya. Dari naskah serat Centini dan naskah Mertasinga, kita juga mendapati uraian yang mengagumkan dari pendapat Sidi Jenar tentang Tuhan. Uraian perdebatan tentang ilmu ketuhanan berhadapan dengan semua dewan wali pada masa itu menunjukkan posisi dan kualitas spiritual Sidi Jenar bukanlah manusia biasa. Paling tidak, Sidi Jenar secara keilmuan bukanlah orang yang di bawah para wali secara keilmuan dan praktek spiritual. Tampaknya berbagai naskah yang mengungkap ajaran Sidi Jenar telah membuktikan bahwa pemikiran dan ajarannya telah menggugurkan berbagai cerita mitologi yang menyebutkan Sidi Jenar berasal dari cacing dan berguru pada wali yang lain. Pemahamannya yang luas dan kemampuan praktek mistiknya sangatlah jelas menunjukkan bahwa Sidi Jenar belajar kerohanian bukan hanya dari kalangan Islam. Praktek mistiknya dan penjelasan ajarannya telah mengkonfirmasi itu semua. Suluk Syekh Sidi Jenar justru membuktikan hal yang sebaliknya, di mana justru para wali yang terkaget-kaget dengan ungkapan-ungkapan rahasia dan mistik Syekh Sidi Jenar. Pembabaran Syekh Sidi Jenar tentang bagaimana manusia dapat menghendaki dirinya sendiri kapan dia mati, dengan menutup 9 lubang kehidupan yang diringkas dalam 3 air kehidupan. Dalam kesempatan yang sama, Sidi Jenar juga membabarkan makna sedulur papat dengan mengurai 4 anasir secara meluas. Penjelasan ini kita temui dalam suluk Malang Sumirang Pupuh Kedua.
Segala yang tercipta terdiri dari jasad dan sukma, serta badan dan nyawa. Itulah sarana utama, yakni cahaya, roh, dan jasad. Yang tidak tahu dua hal itu akan sangat menyesal. Hanya satu ilmunya melampaui sang utusan. Namun, bagi yang ilmunya masih dangkal, akan mustahil mencapai kebenaran dan manunggal dengan Allah. Dalam hidup ini, ia tidak bisa mengaku diri sebagai Allah, Sukma yang maha hidup. Kufur jika menyebut diri sebagai Allah, kufur juga jika menyamakan hidupnya dengan hidup sang Sukma, karena Sukma itu adalah Allah. Syekh Sidi Jenar mengistilahkan sedulur papat dengan 4 anasir yang berupa anasir batin dan anasir lahir. Masing-masing anasir itu berwujud 4. Anasir batin terdiri dari 2 bagian. Pertama disebut anasir gusti dan yang kedua disebut anasir roh. Anasir gusti atau Allah terdiri dari zat, sifat, asma, dan af'al. Zat adalah wujud dari Allah sendiri. Dari segala sesuatu yang mengada adalah wujud dari Allah. Yang besar maupun yang kecil, dari suatu wujud semuanya adalah milik Allah. Semua diri tidak mempunyai daya hidup. Hanya Allah lah yang maha hidup. Sedangkan semua makhluk yang mempunyai daya hidup, semuanya berasal dari Allah. Yang kedua adalah sifat, yaitu segala bentuk yang nampak, bentuk yang besar maupun yang kecil. Segala bentuk isi bumi dan langit hakikatnya tidak memiliki bentuk. Hanya Allah yang memiliki segala bentuk. Yang ketiga adalah asma, adalah nama segala sesuatu. Isi bumi dan langit berbeda namanya, akan tetapi hanya Allah lah yang mempunyai nama yang sempurna. Milik Tuhan Allah yang maha banyak, yang maha memiliki nama. Yang keempat adalah af'al, yaitu perbuatan yang nampak. Semua gerak isi bumi dan langit berbeda pekerjaannya. Semuanya tanpa gerak. Seluruh gerak dan perbuatan yang kelihatan dari seluruh makhluk isi bumi ini adalah tidak lain dari perbuatan Allah yang maha tinggi. Hanya Allah lah yang kuasa atas segala gerak. Demikian maksud anasir gusti. Setelah kita membahas anasir Allah, maka kita akan membahas anasir roh yang berjumlah 4 juga. Masing-masing yaitu wujud, ilmu, nur, dan syuhud. Wujud adalah hidup, yaitu hidup yang sejati. Sedangkan ilmu adalah pengertian atau pemahaman batin yang menjadi nur atau cahaya kehidupan atau roh idopi. Nur adalah roh ilapi, yaitu cahaya yang sangat terang. Cahaya terang menyilaukan seperti bintang kejora. Sedangkan makna syuhud itu adalah cita-citanya batin. Dari membagi anasir menjadi 2 bagian tadi, yaitu anasir batin dan anasir dohir, di mana anasir batin sudah kita bahas sebelumnya. Maka yang kedua, kita bahas anasir dohir atau kawula. Anasir dohir yaitu kawula atau bisa diterjemahkan menjadi anasir manusia. Anasir kawula juga berjumlah 4, terdiri dari bumi, api, angin, dan air. Bumi menjadi jasad, api menjadi cahaya yang memancar, angin menjadi nafas, sedangkan air menjadi darah dan cairan tubuh. Penjelasan anasir yang cukup luas tersebut, bila disimpulkan menyatu dalam diri manusia, ya Allah, ya aku, ya ingsun, ya sejatinya Rah Saningsun. Pandangan 4 unsur tersebut sebenarnya sudah dijabarkan dalam tradisi masyarakat Nusantara dengan konsep sedulur papat. Konsep ilmu Jawa melihat bahwa manusia memiliki pamomong atau pembimbing yang disebut pancer atau guru sejati. Pamomong atau guru sejati
berdiri sendiri menjadi pendamping dan pembimbing roh atau sukma. Roh atau sukma sejati memiliki fungsi sebagai resaus atau sumber pelita kehidupan. Guru sejati dalam istilah lain dikenal sebagai Rohul Kudus atau Roh Idopi. Sukma sejati yang sudah bangkit dan dapat ditangkap oleh sinyal nurani kita menjadi guru sejati. Dipercaya sebagai guru karena ia bersifat teguh dan memiliki hakikat sifat-sifat Tuhan yang abadi, konsisten, tidak berubah-ubah. Guru sejati adalah proyeksi dari rasa atau sir yang merupakan rasa atau sir yang sumbernya adalah kehendak Tuhan. Disebut juga rasa sejati. Dengan kata lain, rasa sejati sebagai proyeksi atas rasaning Tuhan atau sirullah. Jiwa, hawa atau nafsu yang telah diperkuat oleh sukma sejati atau dalam terminologi Arab disebut Ruhul Kudus. Disebut juga sebagai an-nafs, an-natiqah. Juga disebut sebagai an-nafs al-mutmainnah. Jiwa perlu didampingi oleh guru sejati, karena ia dapat dikalahkan oleh nafsu yang berasal dari jasad atau organ tubuh manusia. Jiwa yang ditundukkan oleh nafsu hanya akan merubah karakternya menjadi jahat. Dalam lelaku spiritual, seseorang dikatakan sudah dapat dikatakan lulus tahap pertama apabila sudah bisa menemui wujud guru sejati. Guru sejati benar-benar bisa mewujud dalam bentuk halus. Wujudnya mirip dengan diri kita sendiri. Lalu bagaimana kita bisa bertemu dengan guru sejati? Syarat utama kita bertemu dengan guru sejati kita adalah dengan laku prihatin, yakni selalu mengolah rasa, mesu budi, melatih hening, mengolah batin dengan cara membersihkan hati dari hawa nafsu dan menjaga kesucian jiwa dan raga. Itulah puncak spiritual Jawa atau Nusantara. Ketinggian spiritualnya telah ada sebelum ajaran-ajaran agama digelar di Nusantara.